itu masuk surga dengan sebab-sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi bisyara'ihi amin ya rabbal alamin. Pengajian malam hari ini masih melanjutkan tentang bab yang ke-28 yang menjelaskan tentang panasnya hari kiamat. Pada masa manusia panas yang diberikan Allah ada tiga macam, yaitu panas namun yang sangat panas sekali yang akan diikuti oleh orang-orang kafir. Dan kedua panas yang di bawah naungan yang merupakan berupa asap yang sangat panas akan dihuni oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, orang-orang Islam berada di naungan nur yang penuh cahaya, nur yang merasa orang di bawahnya tak merasakan panas sama sekali. Qala berkata alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, adapun 7 golongan yudhibu yang menaungi pada mereka sab'atun Allah Ta'ala fi dhillil arsy, di dalam naungannya aras,
yauma al-akhirah, pada hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Imamun adilun, imam yang adil, wasabun dan anak muda, nasa'a yang senang atau membiasakan diri gemar di ibadatillah ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajulani, dan kedua orang lagi, tahabba yang kalian senang, yang mereka berdua senang, billahi, karena Allah. Warajulun, dan orang lagi, tolak dan mengajak atau minta kepadanya imro'atun, orang yang perempuan, zatul jamalin, yang mempunyai kecantikan, kecantikan. Waqala, maka dia berkata, ini sesungguhnya aku takut aku Allah kepada Allah, Rabbal Alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad berkata, ketika hari kiamat ada 7 golongan manusia yang akan berteduh di bawah arasnya Allah. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama yaitu imamun adil, imam yang adil. Karena di sini masih menggunakan isim nakirah, isim yang maknanya belum ditentukan kepada seseorang. Segala imam apapun, baik imam sholat, imam dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam kantor. Artinya apa? Menjadi imam yang adil. Kita jadi imam sholat harus mengkondisikan dengan makmum kita di belakangnya, kondisinya fit apa enggak. Kalau kondisinya tidak ada jamaah tidak fit, ya harus kita batanya supaya bisa makmum di belakang kita merasa ada kedudukannya dalam sholat. Begitu juga kalau kita sedang jadi imam sholat Jumat misalnya, ini jamaah kita ada yang menggunakan pekerjaannya apa enggak, ada yang mau masuk kantor lagi apa enggak, kita bisa menyesuaikan dengan jamaah dari imam yang adil. Imam di dalam rumah tangga juga begitu, terutama bagi bapak-bapak yang mempunyai pos 1 sampai 2 sampai 3. Imam dalam segi apapun, jadi imam atau jadi pemimpin dalam segi apapun, pemimpin sholat, pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam suatu organisasi, harus bisa berbuat adil. Yang nomor 2, wasabun nasa'afi ibadatillah, anak muda yang senang atau gemar beribadah kepada Allah. Kalau ada orang tua udah gemar beribadah kepada Allah, kalau itu mah udah biasa karena dia udah dekat ajalnya. Kalau anak muda gemar beribadah kepada Allah, zaman sekarang udah jarang-jarang. Ini wasabun nasa'afi ibadatillah, anak muda yang gemar atau senang beribadah kepada Allah. Nomor 3-nya, orang lagi yang saling kasih mengasihi sesamanya, sama orang lagi, bukan termasuk saling mengasihi kayak zamannya Nabi Lut. Orang laki senang sama orang laki, orang perempuan senang sama perempuan, kalau disebut apa LGBT. Ini tahabba billah,
karena hartanya, karena dia dermawannya, itu karena orang yang senang dengan sesamanya, bukan karena Allah, karena dia dermawan, karena dia kaya. Itu yang dilakukan orang-orang yang tidak berilmu. Yang keempat, warajulun tolabatu imra'atun dzatun jamal, orang laki yang diajak perempuan yang memiliki bodi vaginal, ya panel saya. Orang-orang laki yang diajak orang perempuan yang mempunyai kecantikan, dia berkata, ini Allah, aku takut kepada Allah. Itulah orang laki, orang-orang yang akan mendapat naungan Allah. Orang laki yang mengingat kepada Allah pada saat yang sunyi, yaitu di tempat-tempat sunyi. Biasanya orang kadang akal dan pikirannya berubah. Oh, ini mumpung lagi istri gak ada, oh ini mumpung anak kita gak ada, kita berbuat yang enggak. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang imannya, kayak mentang-mentang istri lagi pulang kampung, adalah kita manggil siapa gak ada berumah. Mentang-mentang di kiri kanan kita gak ada anak, gak ada yang heroin kalau lagi kita berbuat apa-apa, mencari kesempatan dalam kesempitan. Itulah orang-orang yang tidak berpikir kepada Allah ini, orang-orang yang berpikir kepada Allah dan ingat kepada Allah pada saat dan waktu yang sepi, sunyi, tak ada di sekeliling kita yang akan bilangin. Orang-orang itu yang berpikir kepada Allah selalu di tempat yang sepi, sunyi, akan mendapat naungan arasnya Allah. Yang nomor 5, orang yang bersedekah dengan rahasia, artinya jangan sampai tangan-tangannya mengeluarkan, tangan kirinya tahu. Biasanya tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kirinya tahu. Kadang tidak ada timbul keikhlasannya. Biasanya banyak yang diceritakan kalau harus memberikan itu. Misalkan memberikan jariah kepada masjid, misalkan ngasih sedekah, tidak dengan cara rahasia sampai tangan kirinya tahu. Artinya orang itu kalau sudah mengeluarkan sedekah, jariah, zakat, apapun harus kita secara secara rahasia, biar di hati kita timbul rasa keikhlasan. Ini kalau misalkan ibu-ibu nih, ibunya ada kan? Ada. Biasanya ibu mau ngasih, misalkan ini ada tarikan Maulid Nabi ini, mau mengeluarkan duit, tangan kirinya dilihat. Yang kiri, tangan kiri saya belum pakai gelang, pakai cincin, mau ngasih 300, diganti lagi yang 25. Makanya jangan sampai tangan kanan mengeluarkan, tangan kirinya yang tahu. Terjadinya banyak pada ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu di masjid terutama Pak, lihatnya enggak kayak begini, orangnya pada ikhlas. Ya Bu ya. Yang nomor 6, orang laki yang hatinya selalu tergantungkan di dalam masjid. Artinya orang itu senang sekali ketika melihat masjid. Sehari nggak datang ke masjid saja rasanya udah kayak seminggu nggak ke masjid, rasanya
udah kayak sebulan itu orangnya mu'alam kebal dulu di masa ini yang akan mendapat naungan Arab Allah dari agama, itu yang pertama iman atau pemimpin yang adil, anak muda yang senang beribadah kepada Allah, kedua orang laki yang saling mencintai karena Allah, keempatnya orang laki yang diajak seorang perempuan yang mempunyai kecantikannya luar biasa, dia menjawab aku takut kepada Allah. Ini yang paling berat dirasakan oleh orang-orang laki yang kaya. Kalau orang soleh ganteng diajak oleh perempuan yang cantik, dia imannya lemah, begitu diajak dia tidak akan menjawab ini apa itu, main ayo aja gitu. Yang soleh ini paling hati-hati ini. Yang nomor 1, 2, yang nomor 4-nya orang laki yang sering berzikir kepada Allah pada saat waktunya sepi. Nomor 5, orang yang berjaga dengan rahasia. Dan nomor 6, nomor 7 adalah orang yang hatinya selalu senang kepada masjid. Qala alisalam dibalaskan qala alisalam, Nabi Muhammad berkata, idza jama'a, ketika apabila mengumpulkan Allah Ta'ala al-qaraiqa, beberapa makhluk, ketika mendengar panggilan itu langsung bergegas jalan menuju ke surga. Ketika sampai di tengah jalan, dia dihadang oleh malaikat. Malaikat berkata kepada orang-orang yang bergegas jalan menuju ke surga tadi, apa kata malaikat? Golongan kami melihat kamu berjalan dengan cepat menuju ke surga. Siapakah sebenarnya engkau? Kata malaikat kepada orang-orang yang jalannya cepat-cepat menuju ke surga. Golongan kami melihat pada kalian semua berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke surga. Siapa kalian itu? Orang-orang yang ditanya oleh malaikat tadi menjawab, aku adalah termasuk orang-orang yang mempunyai keutamaan ketika hidup di dunia. Malaikat masih tidak terima lagi, tanya lagi, apa keutamaan kamu sehingga kamu mempunyai keistimewaan yang sebesar ini, sehingga kamu bisa masuk ke surga dengan cepat-cepat? Orang tadi menjawab, ketika kami dianiaya di alam dunia, kami selalu menjalankan kesabaran. Ketika kami disakiti, dianiaya oleh seseorang, aku selalu memberi ampunan kepada orang lain. Apa kata malaikat? Masuklah kamu ke dalam surga. Inilah sebaik-baiknya pahala yang orang-orang menjalani. Banyak orang ketika dianiaya, ketika disakiti tetangga kiri kanannya, orang harus mempunyai kesabaran hatinya, memberi ampunan, jangan sampai merasa balas dendam. Ketika dianiaya seseorang juga begitu, harus memberi ampunan kesalahan orang, harus bisa kita memaafkan agar orang yang kita maafkan bisa sadarkan diri, bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu disuruh oleh malaikat, masuklah kamu ke surga. Sumayunati kemudian memanggil al-munadi, suara panggilan, aina di mana?
al-mutahabbuna, orang-orang yang bersenang-senang billahi dengan Allah. Hanya di manakah orang-orang yang senang kepada Allah, lalu sekelompok manusia berdiri berjalan menuju surga. Setelah itu dihadap oleh malaikat, aku melihat kamu tergesa-gesa berjalan menuju ke surga. Siapa kalian semua? Jawab oleh orang-orang itu, aku adalah orang yang saling mencintai bila dalam hukum yang diberikan kepada Allah kami bertaat, apapun yang dilarang oleh Allah kami menjauhi. Itulah orang-orang yang mutahabbun billah, orang-orang yang senang atas keputusannya Allah, dan orang-orang yang selalu janji kepada Allah. Janjinya dia tak pernah ingkar. Katakan oleh malaikat, masuklah kamu ke surga. Ketika telah yaumul kiamat, Nabi Muhammad akan diserahi yang namanya liwaul hamdi. Sampai sekarang belum pernah kita lihat. Yang ada adalah bendera merah putih, bendera partai yang sudah kita lihat. Liwaul hamdi belum pernah kita lihat. Adapun bendera yang akan diserahkan kepada Nabi Muhammad yang sekarang masih berada di atas langit. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat tentang panjang dan lebarnya bendera itu. Nabi Muhammad menjawab, panjangnya bendera haji yaitu perjalanan 1000 tahun. Di dalam bendera itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam bendera itu terdapat kurdilan yang terbuat dari kain, wakobalu, pegangan yang dimaksud dengan figura atau pinggirnya dari perak yang berwarna putih. Bendera itu mempunyai 3 lipatan. Kalau bendera Indonesia kan mempunyai 2 lipatan, merah putih. Ini ada 3 lipatan. Lipatan yang pertama ada di arah timur, lipatan yang kedua di tengah-tengah dunia, dan lipatan yang ketiga berada di daerah bagian barat. Dalam lipatan itu tertulis masing-masing. Pertama yaitu lafal Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang nomor 3 bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kullu zikrin, adapun panjang tiap. Jadi bendera itu mempunyai 3 bagian atau 3 lipatan. Yang lipatan pertama bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap panjangnya lipatan itu perjalanan 1000 tahun. Bertasbih kepada Allah. Coba dihitung, bendera Nabi Muhammad dikelilingi 70.000 bendera. Bendera satu dikelilingi 70.000 bendera. Tiap-tiap bendera satu dikawal oleh 70.000 baris dari malaikat. Bendera satu yang mengelilingi malaikat segitu banyaknya. Setiap baris dari malaikat, satu baris dari barisan malaikat yang mengawal bendera satu itu ada 500.000 malaikat yang selalu
ada berapa ribu, artinya ini bagi kalkulator bisa malaikat yang mengelilingi bendera yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad, yang selalu bertasbih membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani menegakkan di hadapan Nabi Muhammad bendera yang tadi diceritakan tadi, yang dikelilingi oleh para malaikat ketika hari kiamat. Bendera itu akan ditegakkan di hadapan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah ketika kelak di hari kiamat akan berada di sekelilingnya bendera itu, dari keturunannya manusia dari zaman Adam sampai terjadinya kiamat. Sedangkan orang-orang kafir berada di neraka. Selagi bendera itu masih tegak berdiri di hadapan Nabi Muhammad, orang-orang kafir masih merasakan azabnya api neraka. Mudah-mudahan kita kelak di pada masa bisa dekat dengan bendera yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Muhammad. Jadi kita berharap mudah-mudahan kelak di pada masa kita bisa dekat saja, nggak nyampe di bawahnya, bisa dekat saja. Bendera itu bisa bergerak-gerak, mengeluarkan angin, kita sudah merasa atau kita merasakan panasnya hari kiamat. Mudah-mudahan dengan tema kali ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada